menyebutkan informasi yang penting terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, dengan menulisnya dalam bentuk tabel, kalian diharapkan mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang terakhir, melalui diskusi, kalian diharapkan mampu menyebutkan cara memperbaiki organ pernapasan. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, kita amati di buku paket kalian. Oke. Halaman 19. Di buku paket kalian itu ada gambar apa? Kabut asap, ya. Di situ ada dua orang yang sedang berjalan kaki. Mereka memakai apa? Iya, mereka memakai masker. Kira-kira kenapa mereka memakai masker? Iya, karena kabut asap yang mengganggu pernapasan. Yes. Kemudian untuk menghindari gangguan pernapasan dari kabut asap tersebut, orang-orang memakai masker. Yes. Nah, apa saja bahaya dari kabut asap dan bagaimana cara mengatasinya? Kalian bisa baca di buku paket tersebut. Apa saja bahaya dari kabut asap? Anak-anak ada 9 gitu ya. Coba sebutkan apa saja. Coba sekarang mempelajari untuk bahaya kabut asap yang kedua. Siapa yang mau? Ya, pasti Pak. Tepat sekali. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau menyebutkan bahaya dari kabut asap? Silakan, angkat tangannya. Ya, Mas Afif. Betul sekali. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Mas Afif nomor 4. Kita baca nomor 5 ya. Oke. Ya, selanjutnya Mbak Yoja. Betul sekali. Berikutnya siapa lagi yang ingin menyebutkan bahaya asap? Ya, Mas. Ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang berani menyebutkan? Ya, Mbak Zahra. Ya, selanjutnya Mas Aksir, mohon silakan. Betul sekali. Siapa lagi? Terakhir ya? Masih ada lagi yang ingin menyebutkan bahaya dari kabut asap? Ya, dari dia. Betul sekali. Itu tadi adalah 9 bahaya kabut asap. Untuk lebih memahami lagi, guru punya sebuah video mengenai bahaya kabut asap. Ya, kita tonton bersama ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Kabut asap termasuk pencemaran udara yang dihasilkan oleh campuran beberapa jenis gas dan juga partikel yang bereaksi dengan sinar matahari. Beberapa jenis gas yang bereaksi dalam proses pencemaran udara ini adalah karbon dioksida, sulfur, senyawa organik volatil, dan juga ozon. Sementara itu, beberapa jenis partikel yang terkandung di dalam kabut asap adalah asap itu sendiri, debu, pasir, serta serbuk sari. Kabut asap mengandung berbagai jenis zat dan partikel yang berbahaya jika terhirup atau masuk ke dalam tubuh manusia.
Sebenarnya, apa sajakah penyebab dari kabut asap ini? Apakah hal ini merupakan fenomena alam yang berasal dari tingkah laku manusia atau berasal dari alam itu sendiri? Keduanya bisa menjadi faktor penyebab, contohnya karena kebakaran batu bara, kebakaran hutan, asap bening. Bulan bernapas, terutama beberapa yang melakukan aktivitas di luar rumah. Saat seseorang duduk kabut asap, membuat terjadi melakukan kesulitan bernapas. 2. Kerusakan paru-paru. Kabut asap dapat menimbulkan gangguan paru-paru, juga menyebabkan daya tahan paru-paru. Beberapa yang mengalami kerusakan. 3. Batu dan iritasi tenggorokan. Akibat menghirup kabut asap, darah akan mengalami peningkatan sehingga terjadi gejala batuk. Daya tahan saluran pernapasan dalam mengatasi ataupun mencegah infeksi juga akan menurun. Akibatnya tenggorokan lebih mudah mengalami infeksi. 4. Infeksi pada sistem pernapasan. Daya tahan tubuh akan menurun akibat kabut asap sehingga tubuh mudah mengalami infeksi. Dalam jangka pendek, kondisi tersebut dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan pneumonia atau paru-paru basah. 5. Iritasi mata. Kabut asap juga dapat menyebabkan mata teriritasi dan terasa perih, sehingga mata menjadi merah. Untuk mencegahnya, gunakan kacamata ketika melakukan aktivitas luar rumah. 6. Kanker paru-paru. Kabut asap dapat meningkatkan resiko berkembangnya sel kanker pada paru-paru. Kabut asap mengandung berbagai jenis partikel yang bersifat karsinogenik yang dapat memicu perkembangan sel kanker. Kabut asap dapat menimbulkan banyak bahaya bagi kesehatan tubuh, bahkan bisa menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Usahakan menghindari kabut asap atau lakukan cara berikut untuk mengurangi dampak kabut bagi kesehatan tubuh. Menghindari aktivitas di luar rumah dalam waktu lama. Menggunakan masker untuk mencegah masuknya partikel berbahaya melalui pernapasan. Memperbanyak minum air putih. Memeriksakan kondisi tubuh jika mengalami gejala kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, tidak merokok, dan menjaga kebersihan lingkungan. Mengurangi masuknya asap dari luar rumah ke dalam rumah, sekolah, kantor, atau tempat lain. Menjaga dan melindungi penampungan air minum dan makanan dari kabut asap. Untuk membantu mengurangi kabut asap, sebaiknya mengurangi kegiatan yang menggunakan kendaraan bermotor, serta jangan membuang bahan yang mudah terbakar dekat dengan hutan atau tumbuhan. Jangan lupa untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Tidak hanya manusia, seluruh makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan pun berhak memperoleh tempat tinggal yang nyaman. Demikian penjelasan mengenai penyebab dan bahaya kabut asap. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Ya, tadi adalah gambaran mengenai penyebab serta bahaya dari kabut asap. Selain dari sumber belajar kalian gunakan, terus juga menggunakan video pembelajaran agar kalian menjadi lebih paham tentang penyebab serta bahaya dari kabut asap. Nah, coba kalian bandingkan dengan keadaan udara di daerah kalian ini. Beda pembuatan dengan tadi yang berbeda. Beda ya. Tadi kan banyak sekali polusi udara. Apa saja tadi penyebabnya? Ada dari kebakaran hutan, apalagi ya membakar sampah, ya pembakaran batu bara, apalagi asap kendaraan. Ya, beda sekali dengan di pedesaan ya. Kalau di desa kan tidak ada pabrik, kita kan jauh dari pabrik, jadi tingkat pencemaran serta pencemaran udara di daerah kita itu lebih rendah dibandingkan dengan di kota-kota besar. Ya, jadi bahaya asap
pedesaan dengan anggota itu berbeda tingkatannya. Baiklah. Kemudian bagaimana kita melindungi diri kita dari kabut asap? Ya, memakai masker seperti pada video tadi ya. Ada juga di buku paket kalian yang tadi sudah dibaca mengenai bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap. Coba siapa yang mau menyebutkan bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Angkat tangannya Mbak Siva. Oke, yang kelas ya Mbak Siva. Berikutnya siapa lagi yang mau menyebutkan? Ya Mbak Yoce. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyebutkan? Mas Aksif. Selanjutnya ada lagi Mas Abes. Silakan yang kelas ya. Berikutnya ada lagi yang ingin menyebutkan? Ya, Mas Bia. Betul sekali. Berikutnya ya Mas Febri, baru nanti Mas Afek ya. Mas Afek. Berikutnya yang terakhir Mas Ana ya. Sebelum dikonsumsi dan makanan minuman yang dimasak sebelum dimasak dengan Jadi cara kita melindungi diri dari kabut asap itu yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau di luar gedung ya. Apalagi bagi penderita jantung, kemudian gangguan pernapasan. Kemudian yang kedua selalu memakai masker. Berikutnya adalah banyak minum air putih. Yang keempat, jika kalian mengalami gangguan pernapasan, segeralah periksa ke dokter. Kemudian melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan selanjutnya adalah mengupayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus selalu ditutup. Jadi kalau sudah selesai ambil makan, segera ditutup kembali, jangan dibiarkan terbuka. Yang terakhir adalah sebelum makan buah-buahan dan sayur-sayuran dicuci dulu hingga bersih. Ya. Selanjutnya dari bacaan tadi yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, kalian buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kalian tulis jawabannya di kertas yang telah guru siapkan. Nanti ditulis pada tabel ini ya. Ini adalah tugas individu. Jadi berdasarkan bacaan tadi, kalian membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Kemarin sudah dijelaskan, kalian tinggal berlatih membuat pertanyaan berdasarkan bacaan tadi ya. Bagikan. Nanti. Ya, sama jawabannya.
kelompok. Makan aja dikumpulkan di depan ya. Oke, diberi nama ya. Ya, bisa kembali duduk. Kita ke tugas selanjutnya, yaitu kita akan berdiskusi. Sebelumnya, Bu Guru telah membagi kalian ke dalam 5 kelompok ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil evaluasi kalian sebelumnya. Oke, hasil evaluasi kalian mengerjakan tugas-tugas Guru bagi kalian berdasarkan kompetensi yang kalian miliki ya. Terus dia bagi kalian menjadi 5 kelompok. Untuk selanjutnya tugas kalian adalah berdiskusi tentang cara-cara bagaimana cara kalian memelihara organ pernapasan. Untuk kertas diskusinya kami berikan, kalian diskusikan bagaimana cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Kalian boleh membuat hasil diskusi kalian. Guru beri 2 pilihan ya. Kalian boleh pilih salah satunya. Yang pertama, kalian boleh menyampaikan, kalian boleh menulis hasil diskusi kalian dalam bentuk tulisan. Kemudian nanti perwakilan kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya tadi. Kemudian yang kedua, hasil laporannya bisa berbentuk gambar ya. Kalian pilih gambar atau tulisan. Ada pertanyaan lagi? Badan. Kalau badan akan diberikan kertasnya. Kalian buat laporannya di kertas ini.
Kalau sudah, persiapan ya untuk maju menyampaikan hasil diskusi kalian. Siapa yang berani menampilkan yang pertama hasil diskusinya? Angkat tangannya, oh ya. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Abes yang berani sebutkan namanya yang bagus. Yang disampaikan dari gambar ini ya, ini adalah hasil kerja kelompok apa tadi? Kelompok apa? Garuda yang terdiri dari siapa saja? Pesawat yang keras. Di sini kelompok Garuda menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk gambar tentang cara melindungi, memelihara organ pernapasan pada manusia. Ada ini mulanya, ayo jaga paru-paru kita. Caranya yang pertama, apa tadi Mas Abes? Stop merokok. Yang kedua, stop polusi. Yang ketiga, rajin olahraga. Kemudian mari wujudkan Indonesia sehat. Baiklah, boleh duduk. Beri tepuk tangan. Dari kelompok Garuda, teman-temannya yang lain, sama yang lain ada yang menanggapi atau menambahkan? Mungkin ada yang punya ide yang menambahkan kurang ini. Tuh, siapa? Ayo. Mungkin ada juga. Iya, Mas Arya, yang keras. Kurang memakai masker. Ada lagi? Selanjutnya, hasil karya kalian ini silakan dikumpulkan ke depan ya. Kumpulkan ke depan. Ini. Baiklah, anak-anak. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu Guru akan membagikan soal evaluasi kalian kerjakan ya. Waktunya
sebelum Bu Guru mau tanya, mari kita simpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama. Dari hasil belajar kita hari ini, apa saja yang telah kalian pelajari anak-anak? Apa? Bekerja sama. Kemudian apa lagi dari materi tadi? Apa yang sudah kalian pelajari? Tentang apa? Berkeras, kabut, asap. Apa lagi? Bagaimana Mas Abes? Menjaga kesehatan. Apa? Organ pernafasan. Kemudian pembelajaran. Ya, memelihara organ pernafasan. Hari ini kita sudah mempelajari yang pertama tadi tentang kabut asap, bahayanya apa saja. Yang kedua, bagaimana cara kita memelihara organ pernafasan. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tema 2, sub tema 3 pembelajaran kedua. Kalian persiapkan ya untuk pertemuan berikutnya. Untuk PR di rumah kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian ya. Ada di halaman 96 kepada kalian. Kalian tulis apa kebiasaan dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Kalian kerjakan di rumah ya. Sebelum kita pulang dan